Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ayu Yuliani Rotima dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 2. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama ada motivasi. Kata motivasi dari bahasa Latin yaitu movere yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan motif yang artinya daya gerak atau alasan. Dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang teraktif. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari motivasi yaitu guna menggerakkan ataupun menggugah individu supaya muncul kemauan serta keinginannya guna melaksanakan suatu hal seperti biasa mendapatkan hasil ataupun mewujudkan suatu tujuan. Misalnya, kamu mempunyai teman yang sudah tidak mempunyai orang tua, tetapi semangat dia untuk tetap bisa melanjutkan kuliah setelah lulusnya dan membiayai kuliahnya dengan uang sendiri hasil dari dia bekerja. Dan kamu yang melihatnya menjadi terinspirasi dan tergerak. Dia saja bisa berkuliah walaupun sudah tidak mempunyai orang tua dan membiayai hidupnya sendiri. Kenapa aku tidak? Kira-kira seperti itu gambarannya dari motivasi. Yang kedua ada empati. Empati berasal dari kata empatheia yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Rasa empati tersebut dapat timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama. Kemudian, bertindak untuk menolong. Diri sendiri akan memahami mereka dari sudut pandang mereka. Perasaan itu sangat penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain. Contohnya, ketika kita melihat anak dari Bapak Ridwan Kamil yang baru-baru ini dinyatakan hilang di sungai area saat Kak Eril berenang di sungai itu. Walaupun kita tidak tahu keluarga beliau secara inti, tapi sebagai warga Indonesia, kita bisa merasakan paniknya, sakitnya sebagai orang tua dan keluarga pada saat mengetahui kalau Kak Eril menghilang, dan sedihnya kalau Kak Eril belum ditemukan sampai saat ini dan sudah dinyatakan meninggal oleh keluarganya. Itulah yang dinamakan empati, yang kita tidak tahu beliau siapa, tapi kita bisa merasakan perasaan mereka. Yang ketiga ada self-esteem. Adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Self-esteem berpaku pada seberapa besar seseorang menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Self-esteem merupakan satu aspek yang dinilai penting dalam dunia psikologi. Dengan adanya self-esteem, seseorang bisa lebih percaya diri sendiri, mencintai diri, menghargai diri, dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Self-esteem memiliki dua ciri, yaitu self-esteem sehat dan self-esteem rendah. Ciri self-esteem sehat yaitu yang pertama, dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Yang kedua, tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Yang ketiga, dapat mengekspresikan kebutuhan diri. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dan yang kelima, memiliki percaya diri yang tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri self-esteem rendah. Yang pertama itu ada percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Yang kedua, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Yang keempat, sulit untuk menerima pujian dari orang lain. Dan yang kelima yaitu lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Misalkan kampus akan melaksanakan acara seminar dan kamu ditunjuk untuk menjadi MC atau membawa acara dalam acara tersebut. Lalu kamu menyetujuinya karena kamu percaya diri dan yakin kalau kamu bisa menjadi pembawa acara yang baik dan bagus. Yang keempat ada decision making atau bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan, yaitu serangkaian langkah yang diambil oleh manusia untuk menentukan pilihan atau tindakan terbaik.
Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Contohnya, ketika saya melakukan sesuatu kesalahan dalam pekerjaan, kemungkinan besar atasan saya akan mengambil keputusan atas kesalahan yang telah saya lakukan. Entah itu teguran atau memperbaiki kesalahan yang saya lakukan dalam bekerja. Yang kelima ada komitmen. Kata komitmen berasal dari bahasa Latin, yaitu committere, artinya menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Komitmen dapat dilakukan dengan sukarela atau terpaksa, tergantung situasi masing-masing. Tujuan komitmen yaitu mempertahankan hubungan untuk berbagai hal seperti organisasi, pasangan, pertemanan, dan keluarga. Contohnya, dalam hubungan dua orang laki-laki atau perempuan, mereka memutuskan untuk tidak berpacaran tetapi mereka berkomitmen satu sama lain agar tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. Nah, itu bisa kita sebut dengan komitmen. Yang selanjutnya ada interpersonal awareness, atau bisa disebut dengan kesadaran interpersonal, adalah kemampuan untuk menentukan permasalahan yang benar tentang diri sendiri dan orang lain, dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pikiran dan perasaan Anda sendiri. Kesadaran interpersonal adalah landasan untuk pembelajaran sosial atau emosional, dan itu adalah keterampilan yang membantu kita bergaul dengan orang lain. Ketika kita berpikir tentang keterampilan sosial, mungkin kita secara otomatis memikirkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Tapi, apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa keterampilan sosial dimulai dengan pemahaman tentang diri sendiri. Kemampuan berhubungan atau bergaul dengan orang lain akan selalu menjadi keterampilan penting dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Kesadaran interpersonal ini adalah kelompok keterampilan yang memungkinkan kita bergaul dengan orang lain dan telah menjadi subjek banyak studi selama bertahun-tahun. Satu kebenaran dalam semua penelitian ini adalah bahwa sementara kesadaran interpersonal tidak selalu mudah dipelajari, itu sangat berharga. Kesadaran interpersonal yang kuat mengarah pada hubungan yang lebih kuat, kinerja kerja yang lebih baik, dan rasa kepuasan yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan menurut saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.